Rekam, siapa yang rekam ini? Kamu apa si Anis? Aku rekamannya nggak apa-apa. Ya, udah berapa itu? Udah 10, 12 kayaknya. 12 orang. Oke, kita mulai aja ya. Malam semuanya. Selamat malam. Malam-malam. Semoga sehat semua ya, kecuali Mas Firdaus. Ya, nggak apa-apa. Besok aku Ya, webinar lagi. iya, mungkin harus itu apa namanya Mas, banyak olahraga. Terus, ya. Hari ini kita itu nggak kerasa udah Kamisan ke-9 ternyata. Awal-awal itu aku pikir mungkin cuma sekitar 3-4 kali, terus kita bosan sendiri, ternyata sampai 9 kajian kita tetap bertahan. Ini hari ini yang jadi presenter adalah Pak Iman. Oke, nah Pak Iman hari ini akan present, coba. Jadi punyanya Joseph Birchall, nggak salah. Joseph Birchall, The Governance of Large Cooperative Business, lumayan nih 120 halaman, Co-op Governance Report-nya. Oke, mungkin langsung aja Pak Iman, kayaknya udah nggak sabar banget. Silakan Pak. Oke, aku terima kasih ya buat kesempatannya ini. Ya lumayan ya sambil baca-baca gitu karena saya pikir penting ya kita belajar terkait dengan tata kelola ya. Dan banyak yang saya bisa pelajari dari bacaannya si Profesor John Birchall ini ya gitu. Coba ini saya share. Oke, jadi ini research study dari Profesor Johnston Birchall dari UK ya, mengenai tata kelola dari banyak koperasi besar gitu. Saya bagi ada 9 dari 120 halaman itu kurang lebih bicara ada satu poin yang mungkin di depan dia nggak berikan, tapi saya ambil dari literatur lain, yaitu apa sih governance. Kemudian nanti kita bicara tentang dia punya research dan scope-nya sendiri. Kemudian yang ketiga itu dia mau lihat kalau di luar sebenarnya masalah tata kelola itu penting dan ada biggest governance skandal di dunia. Tapi ini saya ambil dari materi yang lain karena dia nggak spesifik ke sana. Kemudian juga ada beberapa yang dia kasih terkait dengan governance failure di koperasi dan koperasi besar dan itu bisa terjadi. Tapi saya nggak ambil semua karena terlalu banyak contohnya nanti. Beberapa juga ada beberapa kritik yang dia sampaikan untuk koperasi yang sekarang. Menurut saya ini adalah koperasi yang common di Indonesia gitu. Dan juga mungkin di dunia. Kemudian ada sedikit tentang teori cooperative governance, jadi tata kelola koperasi itu pandangan dia dan juga dari yang dia lakukan. Kemudian ada beberapa sampel terkait dengan tata kelola, model tata kelola di koperasi-koperasi besar, diambil dari 60 koperasi ya, 60 koperasi di dunia. Banyak yang teman-teman juga udah tahu nama koperasinya. Dan dia ada finding sama analisanya serta mungkin sedikit konklusi terkait bagaimana mendesain suatu tata kelola, terutama bicaranya koperasi gitu. Ini saya ambil dari materi lain ya, tapi ini yang biasa saya ambil adalah tidak ada sih yang bicara terkait dengan definisi tata kelola itu secara definitif ya. Yang pertama adalah tata kelola itu adalah sebenarnya ujungnya bagaimana suatu organisasi itu membuat suatu keputusan. Itu saya ambil dari Institute of Governance. Tapi kalau saya biasa pakai Governance Institute of Australia, karena saya dulu waktu di Astra CMG, itu karena kita punya shareholders Commonwealth Bank, mereka dan salah satu benchmark itu kalau terkait tata kelola itu di Australia. Jadi mungkin saya sharing ke teman-teman ya, Australia itu adalah salah satu negara yang hampir nggak pernah krisis. Anda pelajari. Jadi satu negara yang jadi benchmark manajemen resiko di dunia itu di Australia.
hampir nggak ada cerita terkait dengan case-case skandal fraud segala macam di Australia gini. Jadi salah satu literatur paling lengkap untuk manajemen resiko dan tata kelola itu di Australia gitu. Dia sangat terkenal untuk industri banking dan jasa keuangan ya. Jadi kalau di Governance Institute of Australia bicaranya tata kelola itu adalah serangkaian hubungan di dalam suatu organisasi sebenarnya yang menghubungkan antara manajemen, pelaksana, board, kemudian para pemegang saham dan juga para pemilik daripada suatu organisasi. Jadi bisa customer, bisa employee gitu. Dan di dalam corporate governance, dalam satu tata kelola organisasi itu juga harus ada struktur yang jelas. Di mana itu harus disesuaikan dengan tujuan organisasi dan juga bagaimana kemudian itu dilakukan monitoring terhadap performance sesuai dengan tujuan daripada organisasi. Kenapa sih dibutuhkan yang namanya kalau governance itu apa sih? Kenapa dibutuhkan? Karena sebenarnya dalam suatu organisasi itu harus penting ada kejelasan terkait dengan otoritas, pembuatan keputusan, dan siapa yang bertanggung jawab. Jadi, simpelnya harus bicara authority, decision making, sama accountability. Itu kita bicara tentang governance atau tata kelola. Nah, kalau dari research-nya si Johnston ini, dia sebenarnya ingin mengidentifikasi karena dia melihat koperasi, bentuk usaha koperasi itu berbeda dengan bentuk organisasi non-koperasi atau investor-owned enterprise. Di mana dia tekankan bahwa di dalam koperasi itu yang penting adalah member ownership. Jadi dan juga tata kelolanya. Dia lihatnya dari situ. Skopnya dia melakukan studi untuk 60 koperasi besar dari beberapa sektor. Itu berdasarkan Annual World Cooperative Monitor Report. Itu ada beberapa nama koperasi besar seperti Zeno, Fonterra, Migros, dan Mondragon. Ada beberapa lah yang dia jadikan bahan untuk risetnya dia. Saya cuma mengambil karena dia juga sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita lihat kenapa orang concern tata kelola, sebenarnya ada dua kejadian besar. Dan ini kalau di orang-orang manajemen resiko, kita selalu lihatnya itu dua case besar ya. Selama ini adalah Enron tahun 2001. Kalau Enron ini kenapa menjadi salah satu catatan terbesar dalam skandal pengelolaan tata kelola yang buruk? Pertama adalah dia adalah salah satu dari 7 perusahaan terbesar saat itu, di mana dengan kasusnya dia itu 27.000 orang kehilangan pekerjaan dan 63 billion in asset. Jadi kebayang berapa besarnya si Enron. Dan kedua yang paling menarik adalah satu perusahaan yang orang yang sangat terkenal, jadi Arthur Andersen, itu kantor akuntan besar dan punya consulting besar, itu yang sudah 89 tahun, tapi hari ini nggak ketemu yang namanya Arthur Andersen gitu. Nah, setelah tahun 2001, ternyata di 2008 itu terjadi yang kasus kedua terkait dengan the biggest skandal terkait dengan tata kelola, atau kita bilangnya fraud lah. Itu kasusnya Lehman Brothers, itu tahun 2008, yang itu menjadikan krisis di Amerika sampai dengan tahun 2011. Ada impact ke Indonesia tapi nggak terlalu besar. Itu juga luar biasa karena 25.000 orang itu kehilangan pekerjaan, dan itu dibilang merupakan skandal terbesar sejak Great Depression tahun 30-an. Jadi kalau Great Depression itu ceritanya adalah pasar modal di Amerika itu kolaps saat itu tahun-tahun itu. Tetapi yang luar biasa dari kasusnya Lehman Brothers ini impact juga sampai ke Eropa. Tapi tidak sampai di Asia. Yang menarik, Asia itu kejadiannya di tahun 98, tapi itu tidak dibahas sebagai salah satu skandal di tata kelola gitu. Lebih banyak orang bicara masalah krisis ekonomi karena market ya, karena adanya exchange rate segala macam gitu.
Itu kenapa orang akhirnya concern mengenai tata kelola, karena ada dua kejadian besar itu, kemudian berkembang yang namanya ilmu manajemen resiko. Sebelumnya orang nggak terlalu concern terkait tata kelola dan manajemen resiko. Kalau di koperasi ternyata hal yang sama juga terjadi, tapi ini menarik. Jadi dia cerita satu yang dia bilang, pertama adalah Saskatchewan Whitpool ya. Jadi ini koperasi produksi di UK yang ternyata juga fail. Jadi fail-nya ini di sini dia bilang, nah ini yang mungkin nanti akan jadi isu di koperasi. Jadi ada satu sisi dia harus melakukan modernisasi karena koperasi pertanian ya ini sebenarnya. Tapi di satu sisi dia harus menghadapi kondisi bahwa banyak anggotanya yang itu membutuhkan redeem their equity karena udah masuk di usia pensiun. Itu problemnya. Kemudian akhirnya dia tidak melakukan modernisasi, tetapi supaya mendapatkan return yang lebih cepat pada saat itu dia melakukan banyak investasi yang akhirnya berakibat loss gitu. Nah ini yang jadi isu di Saskatchewan Whitpool gitu. Jadi kalau yang saya tangkap ini karena ada misinformation antara manajemen dan board dan juga apa yang dibutuhkan oleh para jadi kayaknya terlalu besar kekuasaan itu diberikan kepada manajer tanpa melakukan kontrol. Di sini nggak dibahas secara detail, tapi menurut saya ini banyak terjadi karena ada misinvestasi yang mungkin juga tidak dilakukan, tidak sesuai dengan aturan yang mereka buat. Yang menarik di Jepang juga terjadi untuk koperasi konsumer itu juga sama. Jadi kayaknya manajemennya itu tidak berhati-hati dan terlalu agresif sehingga mereka hanya banyak berhutang. Kalau yang di Osaka Izumi Kooperatif itu uang koperasi gitu. Jadi kalau ini benar-benar fraud gitu. Itu kejadian kenapa akhirnya di sini dibahas tentang bagaimana sih tata kelola koperasi supaya tidak terjadi yang namanya governance failure. Tapi yang menarik bahwa koperasi tidak masuk di dalam failure yang besar. Saya nggak tahu apakah karena memang koperasi sendiri skalanya dibanding organisasi atau impact-nya kalah besar dengan kasusnya Lehman atau WorldCom atau kasusnya Enron ya gitu. Itu yang mungkin agak membedakan karena mungkin koperasi itu kan hanya untuk anggota ya dan tidak skala massa yang besar seperti dua tadi Enron dan ini yang dan Lehman Brothers gitu. Satu lagi kalau yang mereka bicara itu di insurance and banking itu ada Equitable Life Insurance Society. Ini juga berdiri sejak 1762 tetapi akhirnya juga kolaps. Dan ini menurut saya mirip-mirip kasusnya Indosuria, tetapi ini beda karena dia polis asuransi. Jadi dia menjanjikan return yang cukup besar, mungkin kepada pemegang polisnya, sehingga dia investasi terlalu agresif dan akhirnya malah bangkrut gitu. Kemudian juga ada bank di Austria, banknya ini masih ada, tetapi akhirnya harus di bailout sama pemerintah Austria ya, dan kepemilikannya jadi berubah gitu. Ini hal yang sama, tapi terjadinya di koperasi bank yang sebenarnya dimiliki oleh retail consumer kooperatif gitu. Jadi dua-duanya ini sebenarnya lebih karena salah kelola di investasi. Cuman mungkin biasanya ini sangat kental dengan fraud seperti kasusnya, ini mungkin bukan Indosuria tapi kasusnya Jiwasraya ya. Jadi memberikan return yang terlalu besar buat para pemegang polisnya. Gitu. Nah ini yang menarik bahwa ternyata kalau kita lihat koperasi itu sebenarnya lebih tahan
dibandingkan state owned atau investor owned businesses. Jadi pada waktu terjadi krisis itu banyak yang termasuk 2008 di sini disorot, itu lebih banyak bisnis yang kolaps, tetapi kalau di koperasi itu nggak banyak gitu. Dan yang menarik, before the crisis, koperasi yang bergerak di insurance banking itu sebenarnya sukses untuk berkompetisi dengan organisasi di luar koperasi. Di dalam krisis juga mereka lebih baik, dan sekarang juga mereka punya posisi yang cukup bagus untuk recovery. Dan catatannya hanya 2 yang menurut dia fail, yaitu Volksbank dan UK Cooperative Bank kalau di industri perbankan. Nah, ini pertanyaannya kenapa? Pertama adalah jadi mereka rata-rata ini lebih banyak agresif dalam melakukan investasi. Jadi banyak mengambil proyek-proyek yang beresiko gitu. Sementara nanti kalau di tata kelola koperasi itu ada uniknya, dia harus lihatnya nggak cuma jangka pendek, tapi ada mid term and long term. Dan kedua juga ada kejadian juga nanti di dalam tata kelola koperasi itu banyak juga chairperson yang ditunjuk, tetapi sebenarnya dia bukan orang yang ekspertis di banking gitu. Itu yang akhirnya kalau bank itu sudah besar itu nggak bisa lagi mengandalkan mungkin yang existing, kalau di kita itu pengurus gitu. Nah, ini yang penting menurut saya adalah satu, dia bilang kalau the conventional critic of conventional cooperative. Pertama, ini yang sering kita diskusikan di meeting sebelumnya adalah anggota itu have a limited ownership rights. Ya, jadi yang membedakan adalah mereka nggak bisa bertumbuh karena bisnis valuasinya kalau koperasi nggak bisa seperti perusahaan publik, di mana kita nggak ada market value, karena nggak traded. Gitu. Kedua, scale and complexity. Jadi kebanyakan koperasi yang konvensional itu tata kelolanya didesain untuk yang modelnya kecil, kemudian community based. Tapi begitu bicara yang sangat besar, atau mungkin jadi seperti kayak Mondragon yang konglomerat atau Migros begitu, itu tata kelolanya banyak koperasi, kalau yang konvensional itu nggak melakukan perubahan gitu. Jadi scale and complexity itu merubah model tata kelola. Kemudian yang ketiga itu a collective action problem. Jadi kalau makin besar sebenarnya kontribusi dari setiap member itu nggak punya efek. Tetapi koperasi itu harus tetap melayani yang namanya anggota. Jadi fokusnya itu pada anggota. Lack of information. Jadi di conventional business itu tidak ada sinyal koperasi ini bagus atau enggak. Kalau perusahaan publik itu bisa kelihatan hari ini harga saham BRI, BCA jadi berapa gitu. Nah di kooperatif ini nggak bisa ketahuan, sehingga kita nggak bisa monitor performance dari koperasi ini secara baik. Managerial capture. Jadi kalau di sini kelemahannya mereka di dalam, kalau organisasi sudah besar itu akan susah juga untuk meng-hire orang yang bagus karena kebanyakan di konvensi. Halo Pak Iman. Sorry, putus ya? Iya, Halo? tadi putus. Iya. Ya. Ya ini mungkin kuotanya habis. Ngece banget. Halo? Ini Mas Firdaus. Ya, ini udah masuk Pak suaranya sekarang. Ya. Oke. Ya, yang keenam mungkin lack of focus ya. Nah, ini yang kita suka bicarakan di meeting sebelumnya. Yang kita bicara ini kapitalis atau sosialis. Tapi di koperasi itu memang kebanyakan having 2 or 3 bottom line. Jadi nggak fokus. Itu yang menyebabkan koperasi jadi tidak efisien. Gitu. Dibandingkan dengan yang non-koperasi. Ini kecil, saya nggak bisa iniin. Tapi mereka bilang kalau tata kelola koperasi
Pak Iman hilang lagi, Pak. Ya. Halo, iya tadi hilang lagi, Pak. Terus share screen-nya juga berhenti, Pak. Halo. Halo, halo. Iya, halo. 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 Halo, Pak. Ya, putus ya? Iya, putus suaranya dan share screen-nya juga berhenti, Pak. Oh, oke. Saya coba ini lagi ya. Oke. Mau saya bantu share screen, Pak? Oh iya. Sebentar. Oh, ininya hilang ya? Iya, share screen-nya hilang, Pak. Oh, hilang. Bentar. Oh, ini, sorry. Ya. Sip. Ini udah kelihatan lagi ya? Nah, sudah lagi. Ya, sudah. Nah, ini ada yang dia sampaikan kalau di koperasi itu teorinya ya, secara teori koperasi itu karena member model, maka yang dia tawarkan adalah member governance approach, di mana kuncinya adalah harus ada high trust relationship dan memang harus ada longer term focus on member needs. Jadi balik lagi, ini kita bicara terkait dengan member needs. Sementara di satu sisi tadi itu dikritisi juga gitu. Kedua adalah bahwa tapi dia bilang harus ada reward untuk manajemen. Jadi ada value based management. Itu model yang perlu ada gitu. Tapi di satu sisi tadi dibilang kalau koperasi susahnya kan nggak bisa yang namanya stock option untuk manajemen itu nggak mudah. Kedua adalah monitor board and management performance. Ini saya rasa sih sama dengan organisasi yang umum. Dan kedua adalah trust. Jadi lihat koperasi itu bisa fokus kepada membernya. Jadi tata kelola koperasi itu menurut teorinya harusnya adalah selalu melakukan improvement untuk men-serve anggota. Jadi kuncinya itu di anggota. Cuman ini yang jadi isu karena kalau udah makin besar itu makin susah. Nah, dia bilang bahwa member center approach itu nggak selalu menghasilkan keberhasilan. Karena ada 3 hal atau 3 faktor yang bisa mempengaruhi. Pertama adalah kualitas dari manajemen koperasi. Jadi manajemennya gimana? Kedua, intensity of the marketplace. Jadi kompetisi di marketnya gimana gitu. Dan ketiga adalah ability dia untuk men-serve kemampuan dia untuk men-serve anggota gitu. Jadi ada tiga hal. Dia tawarkan lagi ada model yang namanya multi stakeholding. Nah, kalau multi stakeholding ini nggak beda dengan perusahaan biasa sebenarnya. Jadi selain anggota, dia bilang adalah stakeholders. Berarti ada karyawan, supplier, customer, wider community, environment, sama future generation. Jadi di studi ini sebenarnya dia hanya menawarkan sesuatu gitu. Walaupun dia bilang bahwa secara teori kalau namanya koperasi itu harus member center approach ya. Ini dia kasih contoh, beberapa contoh di koperasi besar, model-modelnya. Pertama adalah kalau di agriculture itu dia berikan contoh Fonterra dengan Land O'Lakes.
di mana ternyata modelnya itu mereka menggunakan direct system. Jadi ada pemilihan langsung, walaupun nanti itu modelnya berjenjang, tapi yang dia tekankan bahwa kayak Fonterra dan LandOlex itu juga memasukkan independent experts di dalam board-nya. Jadi pengurus itu tidak harus founder atau anggota yang ada di dalam koperasi, tapi bisa independent experts. Kemudian yang kalau member centrality ensure-nya bagaimana? Itu kalau Zeno dan Nong Yup itu sendiri nggak selalu member center karena dia lebih dekat dengan pemerintah dibandingkan anggotanya. Ini karena mereka kan organisasinya nggak tahu ya, mungkin model di Jepang ya. Atau untuk kepentingan koperasinya dia harus lebih melayani pemerintah dibandingkan anggotanya. Kalau kita lihat contoh lagi, kalau yang wholesaler, misalnya Migros, itu di retail owner wholesaler, itu dia susah melihat tadinya itu antara about ownership and governance structures. Jadi ini agak susah karena udah banyak, karena Migros ini juga kan nanti banyak kalau retail owner wholesalers-nya, jadi hubungannya agak susah dia lihat. Bagaimana how is member centrality ensure bahwa di sini kalau retailer owner kooperatif itu align individual and collective interest. Jadi ada balancing antara kepentingan individu dengan juga retailers. Dan satu lagi, membership contract is designed to be medium long term. Jadi dia selalu pikirkan kepentingannya didesain untuk jangka menengah dan panjang. Kalau dia kasih contoh juga di industri dan utility sector. Jadi kalau kayak Mondragon itu sudah besar, udah kayak konglomerat. Jadi sistemnya itu kombinasi antara direct dan indirect model. Ini di Mondragon juga mereka pikirkan karena ini terkait dengan pekerja. Jadi mereka selalu bicara jangka panjangnya adalah berapa profit yang bisa dibagikan pada saat nanti pensiun. Jadi ini benar-benar fokusnya kepada anggota. Apakah tidak ada kasus di koperasi besar lagi dengan tata kelolanya? Ternyata enggak juga. Ada kasus di Fonterra di mana juga terjadi yang namanya skandal dalam tata kelola gitu. Jadi pengelolaan yang baik gitu ya. Jadi ada susu yang terkontaminasi, ini kasusnya di produk mereka di China. Jepang juga sama, Zeno Bank itu juga banyak investasi yang mungkin tidak sesuai dengan kebijakan atau policy dari koperasi tersebut. Dari studinya dia, itu dilihat bahwa untuk koperasi-koperasi besar itu faktor yang sangat mempengaruhi modelnya itu adalah type of ownership sama type of governance. Kalau koperasi kepemilikan, dia lihat dari 60 koperasi besar itu kebanyakan masih primary kooperatif. Kemudian ada juga 10 koperasi yang membernya itu koperasi lain, tapi ada yang mix. Itu dari sisi yang studi yang dia lakukan. Nah, dia lihat ternyata tidak ada korelasi antara kepemilikan dan tata kelola. Itu yang dia lihat. Jadi ada yang modelnya kebanyakan karena skalanya besar itu udah menggunakan indirect. Jadi ada member council dan member council ini punya kekuasaan tidak hanya sebagai advisor tapi juga bisa mengawasi gitu. Nah, dari 60 itu kebanyakan sudah clear dan jelas terkait dengan bisnis strateginya. Jadi kalau secara tata kelola itu kan kita bicara secara keseluruhan ya. Jadi kenapa koperasi-koperasi besar itu tetap bertahan? Itu karena secara tata kelola mereka udah jelas terkait dengan bisnis strateginya gitu. Nah, konklusinya dia itu governance is deeply embedded in daily practice of business organization. Artinya ya udah tata kelola itu udah masuk ke dalam bisnis sehari-hari. Dan perubahan atau redesign tata kelola itu jarang, tetapi
ada beberapa case bahwa total perubahan pola itu kalau dilakukan dengan hati-hati dan juga memang fit dengan tujuan daripada koperasi itu juga akan berhasil. Ini konklusinya dia. Pertama adalah kalau memang mau didesain dengan model representative governance system, maka bisa dilakukan di mana anggota food can be organized in district or regions to improve geographically, jadi setiap daerah punya representasi gitu. Tapi kalau memang koperasinya itu mau lebih banyak expert, maka itu juga bisa dilakukan melalui satu komite. Nanti komite itu akan memilih anggota itu memilih orang-orang yang memang expert. Tapi ada juga yang modelnya balancing. Jadi bisa dari anggota, bisa juga dari expert yang masuk di dalam organisasi. Nah, ini adalah konklusinya yang dia sampaikan. Jadi koperasi yang sukses itu adalah yang bisa merubah kehidupan ekonomi dari para anggotanya. Nah ini nggak tahu ini nanti jadinya kapitalis atau enggak ya. Mungkin dia bilang begitu. Dan selalu memberikan opportunity atau kesempatan buat para anggotanya itu untuk menjadi lebih sejahtera gitu. Dia lihat itu, jadi itu kita bisa define bahwa tata kelola koperasi itu bagus. Gitu. Kedua adalah bahwa the role of governance structures itu adalah memang harus dari aggregate member preference. Jadi anggota maunya apa, kemudian represent aggregate itu dalam formulating goals, policy, decision, sehingga itu bisa menggambarkan terkait dengan koperasi ini maunya apa sih gitu. Jadi semua anggota tidak keberatan dengan aktivitas yang dijalankan oleh koperasi, gitu. Tapi tadi kan dibilang bahwa yang kuncinya harus ada trust. Ini yang membedakan koperasi dengan organisasi lain. Nah untuk itu memang harus ada protecting integrity of the member cooperative. Nah ini yang nggak mudah. Kemudian yang penting di dalam tata kelola itu adalah memang desain dari koperasi itu sendiri. Jadi menurut saya sih tergantung bisnisnya akan berbeda dengan model kayak Mondragon. Tadi ada modelnya consumer juga beda, di financial juga berbeda. Yang penting adalah bahwa harus ada kejelasan antara anggota, board, kemudian manajer dan karyawan. Dan yang dia sampaikan itu sebaiknya board itu independen. Tapi kalaupun memasukkan orang, mungkin ada 1-2 orang yang memang users of the cooperative. Jadi yang tahu atau customer dari kooperatif itu, yang menggunakan jasa atau servicing kooperatif itu. Saya rasa itu ya. Jadi ini studi yang dilakukan terhadap 60 koperasi besar terkait dengan tata kelola. Jadi ini lebih ke studi, artinya ini pilihan, tapi dia memberikan kisi-kisi tentang bagaimana sih mendesain suatu tata kelola yang baik buat koperasi. Mungkin itu ya, karena ini sifatnya studi, jadi konklusinya hanya seperti itu. Oke. Oke. Ya, halo Pak Iman. Halo Pak Iman. Ya. Ya, oke. Ya, Pak Iman. Ya. Ya. Ya, makasih Pak Iman. Ya, makasih Pak Iman. Jadi ada beberapa temuan yang menarik ya. Walaupun tadi conclusion-nya mungkin masih agak nanggung sebagai studi, tapi dia udah mulai bisa menggambarkan, kayak bisa mapping gitu bahwa memang tiap sektor mungkin ya itu kebutuhan tata kelolanya juga beda-beda. Oke. Yang lain ada yang langsung mau nanggepin nggak? Silakan. Halo. Halo, Pak Iman masih di situ? Iya, masih. Oh, masih. Ya, baiklah. Oke. Ini
Ini Mas Firdaus bilang nih, setuju, tata kelola bisa beda-beda sesuai dengan industri dia. Tadi kan ada, ya tadi dari temuan itu juga kayak gitu ya, Pak? Iya, iya. Iya. Mas Afif apa itu? Atau Mas Aji, praktisi governance? Enggak, tapi kalau saya ngelihat bahwa sebenarnya ujungnya ini yang saya pernah sampaikan. Jadi bukan masalah kapitalis atau sosialis, tapi sebenarnya kalau yang saya lihat adalah memang koperasi itu kan member center. Jadi sebenarnya adalah bagaimana memformulasikan policy kebijakan itu sesuai dengan yang penting adalah prosper. Jadi bagaimana meningkatkan kesejahteraan anggota. Titik itu. Nah, formulasinya tergantung oleh kualitas manajemen. Jadi ya itu sebenarnya menurut saya studinya dia bicara bahwa ya sebenarnya koperasi nggak ada beda dengan, menurut saya nggak ada beda dengan perusahaan biasa, tapi lebih fokus ke anggota itu sih. Iya, ini kok pada nanya di grup chat, muncul dong, biar agak ramean gitu. Mas Afif, Bu Dani. Oke. Ya. Ya, mungkin sedikit satu pertanyaan mungkin Pak Iman. Kalau kita lihat kan kalau di corporate ketika simbol kesejahteraannya itu kan kita lihat di tadi kan di opini